Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi seputaran tentang PIP atau KIP nih ya. Untuk program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar sama aja. Kalau kemarin ada yang bilang itu beda, bla 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 segala macam. Ya, pada dasarnya itu adalah sama. Program Indonesia Pintar adalah programnya, KIP adalah Kartu Indonesia Pintarnya. Perkara dia dapat dari partai, dapat dari sekolah, dapat dari dinas, dapat dari DTKS, tetap itu program PIP ya. Bisa digunakan untuk sekolah dan juga bisa digunakan untuk PPDB nantinya ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi PIP tahun 2023 nih yang mana sudah ditunggu oleh para warga sekolah pastinya ya. Ada kabar baiknya nih, kalau kemarin Mas Eka mengecek itu masih belum keluar ininya apa namanya SK nominasi dan SK pemberian serta tahun 2023-nya masih belum keluar. Nah, baru-baru ini Mas Eka ngecek, alhamdulillah tuh ya, ada kabar baik nih. Apa kabar baiknya? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan juga bisa di-share videonya ke warga sekolah yang lainnya agar tidak bolak-balik ke bank untuk mengecek PIP-nya atau KIP-nya ya. Udah cair belum nih, udah cair belum nih, udah cair belum nih ya. Daripada capek-capek harus mengecek, ya cari informasi terlebih dahulu. Jangan sampai nanti udah datang ke bank nggak ada, balik lagi terus sampai sapam banknya mungkin hafal gitu ya. Lah dia lagi oh mau nanya PIP ya, oh mau nanya KIP ya, sampai seperti itu kan gak enak ya, udah ditandain. Jadi baiknya mending cari informasi dulu ya. Informasi yang Mas Eka sampaikan insya Allah valid ya, karena Mas Eka langsung lihat dari sistemnya. Kalau memang ada, Mas Eka akan bilang ada, tapi kalau nggak ada ya Mas Eka akan bilang tidak ada nih ya. Nah, di kali ini ya, tempo hari kan di video sebelumnya itu ya, di video sebelumnya itu Mas Eka udah pernah bahas PIP 2023 masih belum cair karena sampai dengan yang informasi kemarin itu masih belum keluar tahun 2023-nya. Nah, sekarang belum lama Mas Eka cek, itu alhamdulillah tahun 2023-nya sudah keluar dan juga nominasi dan pemberiannya juga udah ada. Kalau untuk pemberian belum ada, kemarin Mas Eka cek. Nah, kalau yang SK nominasinya dia udah ada tahap 1 sama 17 kalau tidak salah, itu nominasinya udah ada. Jadi untuk para warga sekolah nih yang baru banget dapat PIP atau yang beralih jenjang tuh ya, dari SD ke SMP maupun dari SMP ke SMK, coba dicek ya, karena itu biasanya ganti bank. Biasanya kalau yang dari SMP ke SMA itu ganti bank, dari Bank BRI ke Bank BNI ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, itu kalau misalkan ganti bank maka harus diaktifasi lagi. Nah, cara melihat untuk aktivasinya otomatis dari nominasi terlebih dahulu. Nah, SK nominasinya kalau dilihat di sistem PIP ya, yang seperti ini, dia sudah ada nominasi 1 dan 17 untuk tahun 2023-nya, sementara untuk pemberiannya masih belum keluar. Nah, kan pertanyaannya, kapan Mas Eka kira-kira untuk yang tahun kemarin dapet ya, di bulan Maret 2022 nih, ada yang tanggal 15, ada yang tanggal 28, pokoknya di bulan Maret kemarin lah ya, tahun 2022 itu dapat. Apakah di tahun 2023 ini dapat? Ya nanti tinggal dilihat di SK pemberiannya. Bagaimana cara untuk melihat SK pemberiannya Mas Eka? Kan yang bisa mengakses hanya sekolah. Nah, para warga bisa ngecek nanti di web publik ya. Itu di PIP tinggal dimasukkan aja NISN, kemudian NIK apa nama orang tua Mas Eka lupa, kemudian ada tambah-tambahan atau pengurangan di situ, captchanya dimasukkan. Nah, nanti datanya akan muncul. Nah, kalau datanya muncul hanya tahun 2021 SK nominasi dan 2022 SK pemberian dan sudah memiliki buku serta sudah dapat, ya tinggal tunggu nanti updatean tahun 2023-nya. Tapi kalau misalkan nih, saya belum pernah sama sekali Mas Eka dapat atau mengaktifasi, tapi begitu saya cek di web PIP, dia terdata nominasi dan pemberian, tapi saya belum diaktifasi. Nah, yang tahun 2021 dan tahun 2022-nya itu belum diaktifasi, maka dananya itu sudah dikembalikan ke kas negara. Bisa nggak diaktifasi? Bisa aja, tapi dananya tidak ada, gitu kan? Dananya sudah dikembalikan ke kas negara. Lah kok seperti itu Mas Eka? Iya, karena sudah dikasih batas waktu sampai dengan, kalau tidak salah kemarin itu bulan Februari ya, tanggal 28 Februari tidak salah, batas pengaktifasian untuk 15 Februari batas pengaktifasian untuk PIP tahap tahun 2022 tuh yang terakhir itu ya. Nah, sekarang sudah masuk 2023, maka dananya dikembalikan. Makanya Mas saya akan selalu update bagi teman-teman yang mungkin atau para warga sekolah yang mungkin belum aware dengan informasi PIP.
silakan di-share video ini ke warga lainnya agar warga yang lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama ya. Jangan informasinya sendiri aja sendiri atau dipegang sendiri aja gitu ya. Jadi untuk yang tahun ini tahun 2023 insya Allah nggak lama lagi ya, karena nominasi yang 2023-nya sudah keluar, tinggal nanti pemberian. Kapan keluarnya? Jadi ini tidak bisa serentak ya para warga sekolah ya. Jadi kalau PIP itu tidak serentak, misalkan keluar satu keluar semua, tidak seperti itu, tapi berjenjang ya, karena ada tahapan-tahapannya, ada tahap satu, dan ini tahapnya loncat-loncat, ada yang satu, terus tiba-tiba nanti di 32, tiba-tiba di 64, atau 70, atau 50, atau 42, di situ nanti ada semua. Nah, jadi nanti dicek secara berkala aja gitu kan. Kalau yang kemarin sudah pernah dapat, kalau masih di jenjang yang sama ya, misalkan di SD nih, kelas 1, 2, 3, 4, atau masih SD lah sekarang gitu kan, belum pindah jenjang, ya maka kalau sudah diaktifasi tidak perlu mengaktifasi lagi atau tidak perlu menunggu SK nominasi, tapi tinggal menunggu SK pemberian. Begitu juga dengan yang SMP. Kalau misalkan yang SMP-nya sudah pernah dapat dan sudah pernah aktivasi atau sudah menerima buku rekening banknya yang baru yang untuk di jenjang SMP-nya, ya udah nanti tinggal tunggu aja SK pemberiannya. Kalau SK pemberian sudah ada, pasti dananya akan cair. Begitu juga dengan yang SMA. Nah, kalau yang alih jenjang, nih misalkan dari SD ke SMP, SMP ke SMA gitu ya, itu tanyakan ke sekolah yang saat ini yang baru ya. Yang misalkan dari SD ke SMP nih, sekarang kan sudah di SMP ya, semester 1 ya. Di SMP semester 1, semester 2, di SMP semester 2. Jadi tanyakan dulu ke sekolahnya apakah ditandai di dapodik sekolahnya. Jadi ditandai aja di dapodik sekolahnya kalau memang sudah memiliki PIP-nya. Nah, kalau yang sudah memiliki itu udah lama tuh, udah Mas Eka pernah bahas di konten sebelumnya, coba dicek ya cara mendapatkan PIP untuk yang belum pernah dapat atau yang sudah dapat kemudian alih jenjang ya tinggal ditandain di dapodiknya. Dan perlu diingat, ditandai di dapodik ya bukan berarti langsung dapat, artinya tidak serta merta dapat nih gitu, pasti enggak ya, karena nanti ada seleksinya lagi, ada disaring lagi oleh dinas ya, akan dicocokkan lagi, akan dipadankan lagi oleh DTKS dan segala macamnya. Lolos atau tidaknya itu bukan ranahnya sekolah. Jadi nanti para warga sekolah jangan marah-marah juga nih ya, misalkan udah dikasih tahu oh ditandain di dapodik, kok udah ditandain kok nggak keluar nih, bagaimana nih ya. Ya sekolah tugasnya hanya merekomendasikan saja gitu kan. Kalau memang dia punya KIP-nya ditandai gitu kan, punya KKS dan beberapa item lainnya ditandai aja di dapodiknya. Perkara dia dapat atau tidak itu ya nanti diseleksi ya sesuai dengan regulasi yang ada, peraturan yang ada gitu kan. Siapa yang menyeleksinya ya nanti di sistemnya, karena nanti dari dinas keluarnya juga gitu kan. Sekolah hanya merekomendasikan aja nih anak ini bisa diusulkan untuk mendapatkan KIP, ya silakan. Tapi kalau memang kuotanya tidak memenuhi ya berarti diambil skala prioritasnya. Tapi kalau memang memenuhi kuotanya biasanya kan buat semua. Nah, biasanya PIP ini jarang banyak yang aware, padahal manfaat PIP ini banyak ya. Selain dapat dana bulanan ya bukan bulanan, selain dapat dana PIP-nya itu, PIP itu hanya dapat setahun hanya satu kali. Kalaupun ada yang dapat 2 kali setahun, bukan 2 kali setahun sebenarnya. Jadi contohnya seperti ini, yang tahap 2022 kemarin baru diaktifasi di bulan Januari atau di bulan Februari ya, dia kan baru dapat nih ya kan PIP-nya. Ternyata si yang dapat PP ini sudah ditandai lagi nih PP-nya untuk yang tahun 2023-nya, kata kemarin ditandain juga. Nah, dia dapat lagi nanti di bulan April. Dia menganggap itu setahun 2 kali, padahal bukan setahun 2 kali. Yang pertama itu tahun 2022 yang baru diambil di tahun 2023, nah yang 2023-nya baru keluar. Jadi bukan setahun 2 kali gitu ya. Nah, bagaimana Mas Ika kalau misalkan PP-nya didaftarkan dari partai, sama aja gitu kan. Jadi yang mendaftarkan PIP ini bukan hanya sekolah gitu kan, ada pemadanan data dari DTKS, dari Sudin, dari dinas, kemudian dari partai ya. Itu banyak sumber atau rekomendasinya gitu. Makanya apakah sama dari partai dan dari sekolah? Ya sama aja, ujung-ujungnya juga dapat sama program PIP juga gitu. Hanya beda regulasi aja, dan itu juga tercatat di sistem PIP-nya gitu kan. Makanya banyak sekolah yang bingung nih, kok tiba-tiba ada susulan lagi, kok tiba-tiba ada anak yang lain muncul di nominasi dan segala macamnya. Sekolah tidak tahu karena itu bukan usulan dari sekolah, tetap masuk ke sistem sekolah. Makanya sekolah biasanya kalau kayak Mas Eka biasanya mengecek secara berkala gitu kan. Misalkan sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu pasti Mas Eka buka di sistemnya, dilihat apakah ada penambahan nominasi atau ada pemberian baru lagi gitu kan, yang memang terutama yang nominasi deh. Kalau yang pemberian udah pasti diambil sendiri, dapat sendiri tanpa perlu sepengetahuan orang tua, sepengetahuan sekolah kalau untuk di negeri ya. Tapi kalau yang nominasi, dia wajib membawa surat pengantar dari sekolah untuk aktivasi. Sebenarnya bisa diaktifasi oleh sekolah gitu ya, bisa diwakilkan oleh sekolah, tapi rentan gitu. Lebih baik mendingan orang tuanya aja langsung yang aktivasi ke bank yang
dituju gitu kan, baik itu BRI ataupun BNI gitu ya. Kalau untuk yang di Aceh itu biasanya sudah pakai Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia atau BSI gitu ya. Nah, kalau yang wilayah-wilayah lain tergantung dari jenjangnya gitu. Jadi kapan PIP 2023 ini keluar tinggal ditunggu aja karena sudah muncul di sistem tahun 2023-nya dan SK nominasinya juga sudah ada yang keluar, tinggal nanti menunggu SK pemberian. Gitu ya para warga sekolah, semoga informasi ini bisa memberikan informasi yang bahagia kepada para warga sekolah yang mungkin masih menunggu-nunggu nih kapan cairnya, kapan cairnya, kapan cairnya. Nah, sekarang sudah mulai ada tanda-tanda nih, sudah mulai terlihat hilalnya ya. Mudah-mudahan sebentar lagi ya minimal sebelum bulan April ini insya Allah nanti udah muncul lah ya. Kalau nggak di awal-awal puasa lah, itu mudah-mudahan SK pemberian sudah muncul, kemudian bisa disalurkan kepada para warga sekolah dan para warga sekolah bisa mendapatkan PIP-nya. Ya syukur-syukur mau lebaran lah, hitung-hitung THR dari PIP ya, baik itu yang PIP dari SD, SMP maupun SMA. Gitu ya para warga sekolah ya. Oke, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru lagi seputaran tentang PIP kepada para warga sekolah. Jangan lupa untuk dibagikan ke warga sekolah lainnya agar para warga sekolah yang lain juga mendapatkan informasi yang sama. Oke, Mas Eka ini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.